Katuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun haitsu qala Allah ta'ala fi kitabihil karim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa qala aidan ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Qala aidan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsu ma kunta
wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Izinkan kami khatib secara pribadi berwasiat kepada diri khatib sekaligus mengajak kepada seluruh jamaah untuk senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan selalu melaksanakan perintah-perintahnya dan selalu menjauhi larangan-larangannya. Karena dengan berbekal ketakwaan kita akan mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan berbekal ketakwaan kita akan dekat dengan Rabb Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sesungguhnya nikmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala sangat berlimpah sekali, tak dapat kita hitung jumlahnya. Di sini terdapat sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat An-Nahl ayat 18, "Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, innallaha laghafurur rahim." Dan jika engkau ingin menghitung seluruh nikmat Allah, niscaya engkau tidak akan mampu menghitungnya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di antara nikmat yang paling agung yang kita rasakan hari ini adalah nikmat al-afiyah, yakni nikmat kesejahteraan, kesehatan atau kelapangan. Bisa juga kita maknai sebagai nikmat keselamatan dari perkara agama, dunia atau akhirat. Afiyah dalam perkara agama artinya selamatnya seorang mukmin dari syubhat yang menyesatkan, dari fitnah syahwat yang menghalanginya ia dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Afiyah dalam urusan dunia artinya seorang mukmin yang terselamatkan dari segala yang menodai kehidupan di dalam dunia, seperti penyakit, duka lara, derita, kesedihan, kekurangan makanan ataupun minuman. Sementara afiyah dalam perkara akhirat artinya terselamatkannya seorang mukmin dari neraka Allah Subhanahu wa taala, yang artinya semakin dekatnya seorang mukmin pada ridho dan surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena itu ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, afiyah dimaknai secara umum berarti suatu orientasi yang dikehendaki oleh seorang mukmin dalam perkara agama, dunia ataupun akhirat. Maka dalam urusan kemanusiaan, al-afiyah menduduki posisi yang istimewa dan agung. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Nikmat afiyah adalah kebaikan dari banyaknya kebaikan-kebaikan di dunia. Siapa saja yang dianugerahi nikmat tersebut, maka ia akan memperoleh kesejahteraan yang berlimpah. Dalam hal ini sebagian ahli tafsir seperti Imam Qatadah dan yang lainnya menafsirkan kalimat al-hasanah di dunia sebagai as-sihhah wal afiyah. Seperti pada firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 201, "Wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar." Dan di antara mereka ada yang berdoa, "Ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat,
dan lindungilah kami dari azab neraka. Sementara Imam Nawawi rahimahullah dalam syarah Sahih Muslim mengatakan bahwa pendapat yang paling zahir atau jelas dalam menafsirkan kalimat hasanah fid dunya dalam firman Allah tersebut, maksudnya adalah al-ibadah wal afiyah, ibadah dan kesehatan atau kesejahteraan. Hasanah fil akhirah, kebaikan di akhirat adalah berupa surga dan ampunannya. Maghfirah, dan dikatakan pula bahwa hasanah kebaikan tersebut mencakup kebaikan dunia dan akhirat. Dalam suatu hadis diriwayatkan oleh sahabat Anas bin Malik radhiyallahu an, hadis diriwayat Muslim nomor 4853, diceritakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam suatu ketika menjenguk seseorang dari kaum muslimin yang mana ia sakit dan sangat kurus bagaikan anak burung. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepadanya, hal kunta tad'u bi syai'in aw tas'aluhu iyyah? Apakah kamu pernah berdoa atau meminta sesuatu? Lalu laki-laki itu menjawab, na'am, kuntu aqulu Allahumma in kunta mu'aqibi bihi fil akhirah fa'ajjilhu li fid dunya. Ya, aku pernah minta berdoa, ya Allah, jika engkau akan menyiksaku di akhirat, maka segerakanlah siksaan itu untukku di dunia. Rasulullah SAW bersabda, Subhanallah, la tutiquhu aw la tastati'uhu. Afala qulta Allahumma atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanallah, kamu tidak akan mampu itu. Mengapa kamu tidak berdoa, ya Allah, berikan kepada kami di dunia kebaikan dan di akhirat kebaikan pula, serta peliharalah kami dari azab neraka. Lalu beliau mendoakan orang itu dan Allah pun memberikan kesembuhan kepadanya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, saking berharganya nikmat afiyah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam senantiasa memohon dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar dikaruniai nikmat tersebut, baik ketika di dalam salat ataupun di luar salat. Seperti doa beliau yang termasuk bagian dari salah satu redaksi bacaan doa iftitah di dalam salat, Allahumma ghfirli wahdini warzuqani wa'afini a'udzu billahi min dhiqil maqam yaumal qiyamah. Dan doa ketika duduk di antara dua sujud, Rabbi ghfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Juga doa dalam kunut subuh, Allahumma hdini fi man hadait wa'afini fi man afait. Termasuk dalam kebiasaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di waktu pagi dan petang adalah memohon agar dikaruniai nikmat al-afiyah, seperti pada doa Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah fi dini wa dunyai wa ahli wa mali. Allahumma astur aurati wa amin rawati. Tidak hanya itu, Al-Bukhari dalam Al-Adab Al-Mufrad meriwayatkan bahwa ketika ada seorang laki-laki datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan bertanya kepadanya, ya Rasulullah, ayyud du'ai afdal? Wahai Rasulullah, doa apa yang paling utama? Beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, salillahal afwa wal afiyah fid dunya wal akhirah. Mintalah kepada Allah al-afwa, ampunan, dan al-afiyah, kesehatan dan keselamatan di dunia dan di akhirat. Kemudian laki-laki tadi keesokan harinya datang lagi kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dan kembali bertanya dengan pertanyaan yang sama. Ia katakan, ya Nabi Allah, ayu du'ai afdal? Wahai Nabi Allah, doa apa yang paling utama? Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, salillahal afiyah fid dunya wal akhirah, fa idza u'tital afiyah fid dunya wal akhirah faqad aflahta. Mintalah al-afiyah, kesehatan, keselamatan kepada Allah di dunia dan di akhirat,
apabila engkau diberi kesehatan dan keselamatan di dunia dan di akhirat, sungguh engkau telah beruntung. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sesungguhnya nikmat al-afiyah menjadi suatu anugerah yang begitu agung yang Allah berikan kepada segenap hamba-hambanya. Ia lebih utama daripada kekayaan, pangkat maupun kedudukan. Karenanya tidaklah semua kesenangan itu dapat kita rasakan kenikmatannya kecuali jika disertai dengan nikmat keselamatan dan nikmat kesehatan. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan Ibnu Majah dalam hadis, "Man asbaha minkum aminan fi sirbih, mu'afan fi jasadih, indahu qut yaumihi, faka'annama hizat lahud dunya." Siapa yang di pagi hari dalam kondisi aman jiwanya, sehat raganya, dan dia punya bahan makanan yang cukup di hari itu, maka seolah-olah dunia telah dikumpulkan untuknya. Ma'asyiral muslimin, mari kita jaga nikmat ini sebaik-baiknya dengan selalu memaksimalkan kebersyukuran kita, baik lisan kita dengan banyak memujinya maupun anggota badan kita dengan mengupayakan ketaatan yang sempurna. Ketaatan yang tidak diiringi dengan riya, tidak diiringi dengan iri hati, dengki, dan penyakit-penyakit hati lainnya. Ketaatan karena didorong rasa cinta yang suci kepada Allah. Ketaatan karena didorong pengharapan akan ridha dan surga Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, berapa banyak orang kaya raya yang hartanya namun hatinya tidak selamat. Hatinya penuh dengan rasa kekhawatiran dan ketakutan. Berapa banyak orang kaya raya namun jasadnya tidak berdaya, penuh dengan luka, derita ataupun nestapa, sehingga kekayaan itu tidaklah berharga, tidaklah bisa dinikmatinya. Yang ada adalah segalanya hanya dibatasi, makan dan minum dibatasi, aktivitas pun segalanya dibatasi. Hal ini seperti perkataan seorang bijak, "In kana syai'un fauqal hayah fasihhah." Jika ada sesuatu yang lebih utama di atas kehidupan, maka itu adalah kesehatan. Demikian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, materi khutbah Jumat kita tentang al-afiyah. Semoga bermanfaat bagi kita semua dan kita bisa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, selalu meminta kepada Allah al-afiyah, kesehatan, keselamatan di dunia maupun di akhirat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun haitsu qala ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Amarana Allah sallallahu alaihi wasallam, amarana Allah li'an, Allah menyuruh kita di khutbah kedua ini untuk selalu berselawat dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita tutup khutbah ini dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat
يا قاضي الحاجات ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متئنا بأسماعنا وأبصارنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا في ذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا ربنا لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا مريضا إلا شفيته ولا ميتا إلا رحمته ولا حاجة من حوائج الدنيا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم انصر الإخوان المسلمين المستضعفين والمجاهدين في فلسطين اللهم سدد رميهم ووحد صفوفهم واجمع كلمتهم وانصرهم على عدوك وعدوهم يا حي يا قيوم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر أقيموا الصلاة